berhasil dari Amerika bagus ini, ya. Baik itu bahan yang sudah jadi maupun bahan baku, ya. Jadi dari luar, nah berarti ini masuk ke dalam kelompok, ini dalam suatu unit koleksi plasmanuta. Plasmanuta adalah kumpulan gen, ya, gen untuk disilangkan nanti atau diseleksi, ya, diseleksi. Kebun raya misalnya, itu kebun, ya, ada pohon ini, pohon itu, koleksi itu plasmanuta. Walaupun banyak tanaman hutan, tapi tanaman pangannya ada juga, itu ada anggrek di situ, ada macam-macam, ya. Jadi disebut beragam, ya. Jadi di sini ini adalah pusat keragaman di sini. Jadi eksplorasi, introduksi membuat, ya, koleksi ragam, koleksi gen itu banyak. Disebut dengan gen pool. Ya, tinggal milih nanti. Nah, jadi makanya sudah ini pilih aja seleksi. Kalau ada yang cocok, diuji, dievaluasi. Oh, sudah bagus ternyata. Misalnya Anda mau tanaman kopi yang bagus. Ada di sini. Dari koleksi ini ada, udah langsung Anda murnikan, usulkan jadi varietas unggul. Tapi diuji dan dievaluasi dulu. Ini yang penting nih. Nah, ini nanti ada regulasi nanti, ya, pendaftaran varietas, pengujian varietas. Untuk pangan bagaimana, hortikultura bagaimana, nanti itu Pak Syukur biasanya akan menerangkan, ya. Tapi Anda bisa mempelajari juga dari mata kuliah ini, mungkin dari saya juga. Tolong cari nanti melalui internet, ya, kebijakan pemerintah dalam hal pelepasan. Jadi sebelum dilepas ini kan didaftar dulu. Ini prosedurnya gimana nih, gitu, ya. Nah, maka bahan bakunya dari mana? Dari bahan alami, alam, atau buatan. Jadi kalau seleksi di plasmanuta nggak ada, maka dibawa ke sini. Nah, disaling silangkan. Itu cara. Ini namanya artificial breeding, artificial keragaman, ya. Kemudian nggak bisa hibridisasi, belum cukup, dimutasi, ya, aplikasi mutasi radiasi, ya. Disebut irradiasi kalau buatan, ya. Kalau yang alami radiasi, ya. Nggak bisa juga pakai bioteknologi. Biasanya pakai interculture, pakai protoplasma fusion, ya. Dan itu. Jadi ini adalah cara. Jadi begitu sudah masuk sini, balik lagi ke sini, maka didapatkan varian-varian baru, ya, ragam-ragam baru masuk lagi sini, seleksi lagi. Nah, supaya diuji lagi, ya, begitu ada yang cocok, tentu ini banyak di sini, punya koleksi banyak. Ya, maka pemuliaan itu, ya, Anda harus rajin, ya, untuk mencatatnya. Nah, jadi, nah, yang berat tentu saja adalah kegiatan di sini, ya. Sini berat. Nah, ke sini berat juga, tapi sudah lebih ringan, ya, sampai di sini. Nah, jadi ini pahami. Jadi sebenarnya dari sini ini aja sebenarnya ruang lingkupnya. Tapi detailnya Anda tentu bagaimana menguji, ini perlu ilmu statistik di lapangannya, bagaimana membuat label, dan seterusnya. Bagaimana menyilangkan, bagaimana memutasi. Ya, jadi saya kira itu yang minggu lalu saya ulang, ya, untuk supaya Anda paham, ya. Nah, mungkin Anda sudah paham di sini, ini belum, ya, nanti belajar aja. Ini udah paham, ini belum, nanti belajar. Ada mata kuliahnya, ada ini diasuh oleh divisinya Pak Profesor Sudarsono. Divisi apa tuh, ya? Divisi bioteknologi, ya. Jadi kadang-kadang ini terus terjadi, kadang-kadang saling itu. Ini kan bagian saya, kenapa? Ya, kenapa kok ini kok ikut-ikut divisi ini, gitu, ya. Jadi ada bimbingan saya suruh ngerjakan ini, tapi juga ngerjakan juga misalnya pakai marka molekuler. Kadang-kadang, ya, di level dosen juga ada yang komentar aja, bilang gitu aja kok repot, pakai ilmunya Gus Dur aja. Udah nggak usah saling itu, ya. Ini dalam satu PS. PS itu didukung oleh 2 divisi. Divisi itu adalah yang mensupport tenaga ahli, tenaga pengajarnya. Jadi kita itu soal pembagian. Seperti saya
ada di sini. Sebenarnya saya juga belajar tentang bioteknologi, gitu ya. Jadi Pak Sobir itu Pak Sobir paham banget tentang ini ya. Terus soal pembagian tugas saja. Kadang-kadang kaku, kadang-kadang ya. Kaku terus nggak boleh itu bagian kami. Itu di sini aja. Jadi itu namanya nggak mau kerjasama. Nah, di sini kelemahan ya, kelemahan kita. Ya. Kadang-kadang orang pinter tapi ego, ya maunya kerja sendiri. Ya. Sedangkan kerja yang bagus itu adalah bersama-sama. Oke, itu ulangan ya. Saya mau ulang saja topik kita. Ya. Ini kan kemarin sudah dilalui aja. Modal dasarnya adalah keragaman genetik ya. Prinsip kerjanya ini seleksi, evaluasi, kemudian persilangan. Udah dapat nanti. Ya. Ini kemarin sudah ya, saya tidak ulang lagi. Ya. Sekarang kita masuk ke ini topik 2, organisasi program pembiayaan ya. Nah, sumber daya yang tersedia. Nah, ini untuk menghadapi tantangan 21, 22, 23. Ya. Kemudian tanaman mempunyai sumber daya yang datang yang banyak yang dimanfaatkan. Satu, teknologi. Nah, tadi itu. Nah, teknologi ini ya, berbagai teknik baru dengan berkembangnya biologi molekuler, bioteknologi, sehingga memahami lebih dalam tentang ekspresi gen. Nah, jadi kuncinya ada di gen ini. Ya. Gen nanti rahasianya apa? Ya. Jadi dengan gen ini maka karakter tanaman itu sangat banyak dan seperti tidak pernah berubah. Termasuk karakter manusia pada hewan juga. Ekspresi gen. Ya. Nah kemudian kalau dihibridisasi itu untuk bisa tahu karakter tanaman itu harus ditanam dulu tanamannya. Ya, kalau tanamannya kelapa ya nunggu 5 tahun baru berbuah. Makanya jarang pemulia ya, yang belajar ilmu tanaman ya, tahunan. Ya, umumnya ambil tanaman yang pendek, tanaman pangan, tanaman hortikultura ya termasuk saya ya. Karena kalau pakai itu lama. Ya. Tapi ada ya, selalu ada. Ya. Tapi jarang. Termasuk di agronomi saya kira belum ada ya teman atau pengajar dosen atau anak buah saya yang saat ini mau mendalami pemuliaan kelapa sawit, pemuliaan kakao. Itu adanya di bagian lain, divisi lain, divisi ekofisiologi. Ekofisiologi itu ekologi berarti kan kaitannya dengan lingkungan, dengan budidayanya. Tapi kalau khusus memuliakan kakao, ya, kemudian kelapa sawit belum ada, ya, adanya di tempat lain, malah di pusat penelitian kelapa sawit. Kenapa? Lama itu tadi. Ya. Kenapa juga begitu? Karena tuntutan prestasi yang kadang-kadang ngitungnya menurut satuan musim, ya, tidak dibebaskan. Ya, Anda masuk ke ini ditanya mana karyanya Anda, publikasinya mana? Ya makanya saya bilang udah pakai tomat aja saya. Ya, 4 bulan terus saya berbuah, adam lagi. Tomat, kacang hijau. So ya yang satu musim ya. Padi Pak Ajraldo. Ya. Coba kalau penelitiannya karet ya. Nah, sehingga kita langka sumber daya. Nah kemudian ini pemahaman tentang marka molekuler sekarang ini sangat bagus. Jadi untuk mendeteksi sifat karakter yang melekat pada satu individu itu di level molekuler udah bisa dilihat. Bahkan di generasi F1, F2. Kemudian ada marker assisted selection. Marka yang terikat dengan untuk menyeleksi. Ya. Kultur jaringan dan rekomendasi DNA. Itu teknologi. Ya banyak. Jadi kultur jaringan bukan hanya kultur jaringan tapi apa namanya rekayasa genetik yang sekarang makin maju. Sehingga karakter itu bisa dipetakan. Yang bisa membuat peta kalau orang GIS buat peta wilayah. Kalau kita bisa buat peta gen. Jadi satu tanaman itu ada berapa kromosom? 20. 20 berpasangan, berarti 10 jenis.
ya, apa namanya itu, ya, genomnya ada 10. Nah 10 itu berapa gen? Berapa ratus, berapa ribu? Dia setiap gen menyandi sifat apa? Nah itu sudah bisa dipetakan sekarang dengan rekayasa genetik, ya, yang disebut pakai Q2L, ya. Q2L itu apa? Quantitative trait, L-nya apa? Lokus, Pak. Locus. Losari. Jadi, lokasi itu bisa dipetakan. Jadi nanti Anda belajar tuh pada Pak Darsono, Profesor Sono, Profesor Sobir, saya juga tahu. Ya. Nah, sekarang organisasi, ya. Kegiatan pemulihan harus menjadi kegiatan yang melibatkan lembaga pemerintah, termasuk di sini Litbang, ya, universitas, bahkan swasta. Disebut ABC. Ya. A itu pemerintah, ya. B perguruan tinggi ini, ya. C swasta, terkait dengan perusahaan. Ya. Jadi lembaga penelitian pemerintah punya tugas menghasilkan tanaman, ya, di sini disebut tanaman publik, ya. Ya. Ini seperti kalau di pertanian itu juga ada lembaga penelitian Balitbang, ya, Badan Penelitian Tanaman dan Pengembangan Tanaman Pangan, tanaman bukan pangan, apa namanya, umbi, ya, Balit KB, banyak sekali, ya. Khusus untuk kelapa ada, ya, di bawah Deptan biasanya. Jadi kalau perguruan tinggi, nah ini menyiapkan SDM-nya, SDM sebagai peneliti maupun sebagai pengajar. Ya, nanti kalau udah lulus diserap di sini, ya, lulusan IPB kerja di pusat penelitian kelapa sawit, kerja di pusat penelitian kelapa, itu ya silakan saja. Jadi intinya ini